Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jahat. Ketika Yafei mengangkat kepalanya, dia secara tidak sengaja melihat wajah Xiao yang tampak agak merah. Pada saat itu, geli dan syok melintas di wajahnya yang cantik dan cantik. Dia kemudian segera menutup mulutnya dan tertawa dengan suara lembut, "Xiao Yan Didi, setelah tidak melihatmu selama 3 tahun, kamu tidak hanya menjadi dewasa, kamu juga menjadi lebih pemalu." "Saya selalu sangat pemalu." Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan serius. "Anda tidak seperti ini 3 tahun lalu. Apakah Xiao Yan Didi lupa? Saat itu ketika saya mengenali identitas Anda sangat kasar." Senyum melintas di mata bunga persik indah Yafei saat dia berkata. Mengamati Yafei yang memancarkan godaan yang mempesona antara senyum dan cemberutnya, Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Setelah 3 tahun berlatih, wanita dewasa ini tampaknya semakin mempesona. Mungkin itu karena statusnya yang berbeda sekarang, tetapi ketika dia berbicara dengannya, dia tidak memiliki kewaspadaan saat itu. Sebaliknya, setelah bertemu sebagai teman lama, hubungan mereka menjadi lebih mesra. "Niatmu untuk datang ke kota suci Majia, seharusnya karena kesepakatan itu, kan?" Senyum di senyum Yafei perlahan ditarik saat dia menatap Xiao Yan di depannya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia berkata, "Siapa yang meminta darah mengalir ke otak saya saat itu, sehingga saya membuat kesepakatan itu? 3 tahun ini, saya telah mengalami cukup banyak kesulitan karena perjanjian itu." Yafei menatap wajah Xiao Yan, yang memiliki lebih sedikit sentimentalitas dan kepolosan. Alih-alih, ia lebih dewasa dan serius dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Dia mendesah. Meskipun Xiao Yan tidak memberitahunya tentang pengalamannya selama 3 tahun ini secara detail, dia dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia pasti mengalami kesulitan yang orang lain akan kesulitan bayangkan. "Xiao Yan Didi, setelah 3 tahun pelatihan, saya pikir Anda harus memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan yang dimiliki Mystic Cloud Sector di Kekaisaran Jia Ma." Yafei mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. "Saya jelas. Itu adalah makhluk yang sangat besar yang hanya membutuhkan 1 jari untuk menghancurkan klan Xiao kita." Xiao Yan dengan tenang berkata sambil tersenyum. "Ah." Mengamati wajah tenang yang tidak memiliki riak, Yafei tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah 3 tahun, namun kamu masih memiliki karakter yang keras kepala. Namun, Anda dapat yakin bahwa dengan posisi dan status Mystic Cloud Sector, mereka tidak akan menyakiti klan Xiao bahkan jika mereka memiliki gangguan yang dalam dan mengerikan dengan Anda. Orang tua sombong dari Mystic Cloud Sect tidak akan membuang muka mereka. Jika mereka berani menyentuh klan Xiao, aku akan berani menghilang selama 10 tahun dan kemudian keluar untuk membunuh semua orang di Mystic Cloud Sect." Xiao yang tersenyum tipis. Senyumannya sangat tebal dan dingin. Ditembus oleh niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan, Yafei merasa tubuhnya menjadi agak mati rasa. Tangannya tanpa sadar disilangkan di depan dadanya. Tindakan tiba-tiba miliknya ini, bagaimanapun, menyebabkan hewan di sekitarnya memiliki dorongan untuk memeluknya ke dada mereka dan membelai dia dengan hati-hati. "Maaf, saya lupa bahwa Anda tidak terlalu suka berlatih." Memulihkan dirinya, Xiao Yan menatap Yafei yang tampak rapuh. Dia sempat bingung sebelum dia berbicara dengan nada meminta maaf. "Siapa bilang saya tidak suka berlatih? Saya juga seorang douze, oke? Hanya saja aura membunuhmu menjadi lebih berat setelah 3 tahun berlatih. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan seseorang di klan kita yang telah keluar dari tumpukan mayat di medan perang." Mendengar kata-kata Xiao Yan,
Ya Fei segera melontarkan pandangan jijik pada Xiao Yan dan berkata dengan ketidakpuasan. Hah? Pakaianmu ini, kamu benar-benar telah menjadi alkemis tingkat 2. Tatapan bergeser Ya Fei tiba-tiba berhenti di dada jubah alkemis panjang Xiao Yan. Ketika dia melihat lencana tingkat pekerjaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis karena terkejut. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa sembarangan. Beruntung? Untuk orang biasa, maju dari pemula menjadi alkemis tingkat 2 tidak mungkin tanpa setidaknya 5 hingga 6 tahun waktu. Namun, Anda telah mencapai langkah ini dalam 3 tahun. Saya khawatir itu bukan sekadar keberuntungan. Mengamati pria muda yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan di setiap kesempatan, Ya Fei menghela nafas tanpa daya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak melanjutkan pertanyaan ini. Sebaliknya, tatapannya menyapu aula, menyadari bahwa dia dan Ya Fei telah menjadi pusat perhatian. Segera, dia berbisik, apakah Anda saat ini bertanggung jawab atas rumah lelang ini? Kata-katamu ini benar-benar memberiku pukulan. Mendengar ini, Ya Fei menghela nafas, merasa sedikit tertekan. Dia tersenyum pahit dan menjawab, otoritas markas besar rumah lelang ini sepenuhnya ada di tangan orang-orang tua di klan itu. Ini adalah darah kehidupan mereka. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan saya mengelolanya? Saat ini, saya hanya pejabat penatua pengawas di sini. Saat dia melirik Xiao Yan, Ya Fei dengan cepat tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak bertanggung jawab atas tempat ini, tapi paling tidak, saya juga memiliki sebagian hak yang menyertai posisi saya. Saya tidak berpikir bahwa tujuan Anda datang ke sini adalah untuk mencari saya, bukan? Apa yang kamu butuhkan? Bisakah kita menemukan tempat yang tenang untuk berbicara? Xiao Yan mengamati kerumunan besar di sekitarnya yang telinganya terangkat secara vertikal dan berkata tanpa daya. Tentu saja, ikuti aku. Ya Fei tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia baru saja berbalik ketika tatapannya tiba-tiba beralih ke Hai Bodong, yang berada di belakang Xiao Yan dan bersandar pada meja kristal sambil menonton barang-barang dengan bosan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, apakah ini Pak Tua bersama denganmu? Hah? Apakah Anda ingin berbicara sendiri dan mengesampingkan diri lama saya? Apakah itu akan menjadi sesuatu yang teduh? Meskipun suara Ya Fei lembut, Hai Bodong masih bisa menangkap kata-katanya. Dia berbalik dan tertawa. Diejek oleh Hai Bodong dengan cara seperti itu, kemerahan samar menyapu wajah indah Ya Fei. Namun, untungnya dia sangat pandai menangani masalah dengan hubungan manusia. Dia langsung tersenyum manis dan berkata, apa yang Pak Tua katakan, tidak ada alasan bagi rumah lelang kami untuk meninggalkan orang-orang saat melakukan bisnis. Mulut gadis kecil sangat fasih. Namun, saya bukanlah orang bodoh yang hanya memikirkan wanita setiap hari. Saya miskin dan tidak mampu mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang di sini. Hai Bodong tertawa. Mendengar ini, keterkejutan melintas di mata Ya Fei. Namun, ekspresi wajahnya tetap mempertahankan senyuman. Meskipun kekuatannya buruk, bukan berarti matanya buruk. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui kekuatan Hai Bodong, tetapi dia bisa secara samar-samar mengatakan bahwa lelaki tua di depannya bukanlah orang tua biasa. Itu sudah cukup. Kami telah menghabiskan waktu lama untuk terburu-buru dalam perjalanan kami di sini. Dia hanya bosan, abaikan saja dia. Xiao yang tersenyum pada Ya Fei. Ya Fei tersenyum. Dia berbalik dan perlahan berjalan menuju tangga di salah satu sudut aula. Tumitnya menginjak permukaan tanah biru berkilau dan bersih, mengeluarkan suara, klik-klak. Langkahnya yang elegan menyebabkan orang tidak bisa tidak jatuh ke dalam kerinduan yang dalam padanya. Setelah tatapannya menyapu punggungnya yang memikat,
Xiao Yan dengan cepat mengikutinya di bawah pengamatan banyak tatapan panas di aula. Jangan bilang kalau orang tua itu adalah guru misteriusmu sejak dulu. Menghadap ke depan, Ya Fei dengan lembut bertanya tanpa ada yang memperhatikan saat dia memasang senyum di wajahnya dan mengangguk ke arah mereka yang telah menyapanya. Tidak. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh. Mendengar ini, Ya Fei sedikit menganggukkan kepalanya. Dia langsung berhenti berbicara dan memimpin mereka berdua perlahan menuju tangga dengan beberapa penjaga yang hadir. Mengamati Xiao Yan dan Hai Bodong mengikuti di belakang, beberapa penjaga saling memandang. Menurut aturan, orang yang bukan anggota marga biasanya dilarang masuk. Namun, Ya Fei saat ini memegang jabatan sebagai pengawas penjabat penatua. Otoritasnya cukup besar. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang berani menghentikannya. Hanya ketika mereka bertiga hendak masuk barulah seorang penjaga tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengambil langkah maju. Namun, sebelum dia berbicara, Ya Fei memberinya pandangan samar yang menyebabkan dia menelan kata-kata di tenggorokannya. Dia tersenyum pahit dan melangkah mundur. Mereka adalah teman-temanku. Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab. Ya Fei mengucapkan kata-kata itu dengan suara acuh tak acuh sebelum memimpin Xiao Yan dan Hai Bodong menaiki tangga. Namun, sesuatu di atas tangga tiba-tiba menyebabkan alisnya secara tidak sengaja menyatu sedikit. Mengikuti gemuruh langkah kaki, beberapa sosok manusia perlahan muncul di sudut tangga yang bengkok. Pria yang memimpin mereka seumuran dengan Ya Fei. Wajahnya yang agak pucat putih jelas merupakan hasil dari kesenangan duniawi yang berlebihan. Meskipun tubuh orang ini tidak tampak kuat, dia sebenarnya adalah orang yang kuat yang baru saja memasuki kelas Dou Shi belum lama ini berdasarkan ki yang dipancarkan tubuhnya samar-samar. Tatapan mata pemuda berwajah pucat membawa beberapa perubahan dan keinginan saat melayang di atas tangga untuk melihat Ya Fei di bawah. Mengamati dataran rendah dari posisi yang lebih tinggi, kurva yang terakhir secara kebetulan disorot dengan sempurna. Seketika, napas pemuda itu menjadi sedikit tidak menentu. Merasakan perubahan pada pria muda di atas, wajah cantik Ya Fei menjadi sedikit jelek. Dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin melirik pria muda itu. Mata air seperti pupil yang semula mempertahankan senyuman memiliki rasa jijik yang sulit disembunyikan saat ini. Hehe, Ya Fei, tempat ini adalah tempat klan kita melakukan bisnis resmi. Orang lain tidak diizinkan masuk. Jangan beritahu saya bahwa Anda, sebagai pejabat penatua pengawas, Anda bahkan tidak tahu ini. Melihat jijik Ya Fei di matanya, wajah pemuda itu segera menjadi lebih suram. Bakat pelatihannya bisa dianggap cukup baik di dalam klan primer. Namun, kualifikasi ini yang bisa menyebabkan wanita lain sangat memujanya, hanya memancing rasa jijik yang lebih besar dari Ya Fei. Ini menyebabkan dia yang sombong benar-benar merasa tak tertahankan. Saya sudah katakan, jika ada yang tidak beres, saya akan bertanggung jawab. Tolong minggir. Suara dingin Ya Fei tidak memberikan wajah apapun pada pihak lain. Dia menarik tangan Xiao Yan dan mulai menaiki tangga. Diabaikan dengan cara seperti itu di depan bawahannya, sudut mulut pemuda berwajah pucat itu bergerak-gerak. Ini terutama terjadi ketika Ya Fei meraih tangan Xiao Yan. Api cemburu yang tidak diketahui langsung muncul di matanya. Meskipun Ya Fei biasanya penuh dengan senyuman, tampak sangat mudah didekati, dia tahu bahwa hati wanita ini memiliki diskriminasi tertentu terhadap pria. Sangat jarang seseorang melihatnya mengambil inisiatif untuk menarik tangan pria. Hei, aku bertanya-tanya kenapa dia biasanya memperlakukanku begitu dingin. Sepertinya Anda benar-benar menyukai pria muda yang tidak matang ini. Selera yang bagus. Tapi aku ingin tahu apakah dia bisa memuaskanmu. Melirik wajah tenang Xiao Yan, pemuda itu tidak bisa membantu tetapi mengejeknya.
Ya Fei tanpa ekspresi saat dia menaiki tangga seolah dia belum mendengar kata-kata cabul pemuda itu. Namun, Xiao Yan, yang tangannya dipegang erat olehnya, bisa merasakan bahwa kukunya sudah dengan kejam mencakar telapak tangannya. Xiao Yan, yang sayangnya menderita masalah urusan orang lain, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia melirik pemuda berwajah pucat dengan mata yang begitu acuh tak acuh. Mereka tidak memiliki emosi sedikit pun. Bocah, apakah kamu ingin mati? Melihat mata Xiao Yan yang membuatnya dalam suasana hati yang sangat buruk, pemuda itu segera menjadi marah. Suaranya gelap dan dingin saat dia berbicara. Mendengar ini, langkah Xiao Yan berhenti. Namun, lengannya ditarik. Ya Fei di depannya menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan padanya untuk mengabaikan masalah ini. Melihat ini, Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia lalu mengangguk dan mengikuti. Ki, lembut. Ya Fei, standarmu sangat buruk. Jika Anda benar-benar membutuhkan seorang pria muda, saya pikir Anda tidak perlu menemukan seseorang seperti itu, bukan? Kesabaran Ya Fei akhirnya menyebabkan pemuda itu menjadi semakin ganas. Dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Xiao Yan sekali lagi menghentikan langkah kakinya. Tangannya sedikit gemetar saat dia menjabat tangannya yang ditarik oleh Ya Fei. Setelah itu, dia mengamati garis bergerak punggung Ya Fei, mengangkat bahu dan berkata acuh tak acuh, kamu bahkan bisa menahan ini. Tubuh Ya Fei menegang. Dia tidak berbicara. Punggungnya yang rapuh tampak agak lelah. Maaf, saya tidak bisa. Xiao Yan melambaikan tangannya, tiba-tiba berbalik dan menatap dengan muram pemuda yang tertawa itu. Hati-hati, dia bintang 1 doshi. Sepertinya telah merasakan tindakan Xiao Yan, Ya Fei buru-buru berbalik. Namun, sebelum teriakannya jatuh, ledakan tiba-tiba terdengar di tangga, menyebabkan wajah cantiknya benar-benar terpana. Dasar bajingan. Apakah Anda makan kotoran anjing untuk tumbuh? Setelah ledakan energi, kutukan Xiao Yan yang sama gelapnya, dingin dan ganas berdering di tangga. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.